Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Walaupun hari ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini, kami undang sidang Jumat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Kita tabiskan ibadat kita dengan menerima petundang salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 120 ayat 1 dan 2. Hai siarkan di gunung. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Kita berdoa.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya puji, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan amanah Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 12. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadamu, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggur yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya
ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyambut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang ditinggalkan. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, pada hari Sabat ini kami sekalian orang yang percaya boleh datang dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus pada saat ini ketika firman-Mu sudah terbentang di hadapan kami akan membaca dan merenungkan firman ini. Mari kuasa Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami melakukan setiap perkataan firman-Mu itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman-Mu boleh menjadi dasar kerangka hidup kami untuk boleh mengenal dan percaya Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati hamba yang Tuhan percayakan untuk membawa kebenaran firman ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai hamba, sehingga setiap kata dan kalimat yang boleh keluar dari bibir mulut hamba sebagai manusia itu boleh disampaikan dengan baik kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengar firman. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop, firman yang telah menjadi manusia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan kebenarannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita boleh bersyukur karena di penghujung tahun ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya semua itu tidak menjadi penghalang untuk kita boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat dikatakan di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu artinya di mana Yesus itu bukan seperti yang sebagian orang katakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan. Dia itu manusia dan nabi, tetapi lebih dari itu. Dalam nas kita katakan bahwa Yesus adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan Yohanes juga mencatat bahwa firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-14. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa Ia adalah Sang Firman itu. Jadi kalau kita menyambut Natal, berarti kita sedang diingatkan di mana Allah menjadi manusia yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kita dapat percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena kita adalah orang pilihan Allah. Allah mengasihi kita sehingga kita mengenal Sang Firman itu, yaitu Yesus sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17 berkata bahwa Yesus adalah kebenaran. Itu artinya bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup, dan di mana setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Merdeka berarti kita dilepaskan, kita dibebaskan dari belenggu si iblis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tinggal di dalam dosa, di dalam kelemahan, di dalam kebimbangan, di dalam ketakutan. Sehingga melalui anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang telah menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika pada bulan ini kita telah merayakan Natal, itu artinya kita juga telah menyambut dan merayakan anugerah terbesar di mana Allah telah menjadi manusia. Firman yang telah membebaskan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan firman itu ada dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, firman itu ada di 66 kitab yang kita pegang saat ini. Dan yang kedua, firman itu yaitu Yesus sendiri. Ketika kita membaca Alkitab, berarti kita sedang membaca riwayat tentang Yesus Sang Juru Selamat dunia, sehingga kita menemukan adanya kebenaran yang penuh tentang janji-janji Tuhan itu. Sehingga firman itu menjadi kekuatan, menjadi jalan bagi kita, menjadi pelita, menjadi suluh dan pedoman. Di mana firman itu yang akan membawa saya dan saudara untuk dimerdekakan dari rasa takut, dari rasa khawatir, karena firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di tengah kebimbangan kita saat ini karena pandemi COVID-19 ini, yang membuat kehidupan kita tidak menentu, ada banyak orang yang menderita akibat pandemi ini. Tuhan berjanji melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, Dia yang akan menyertai kita. Dialah Immanuel, Dialah Juru Selamat kita, Dialah Gembala yang baik, yang akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang akan membimbing kita ke air yang tenang, dan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, mau meneguhkan kita sekalian, karena Ia adalah firman itu sendiri, maka firman-Nya ya dan amin dalam kehidupan kita. Ia mampu melakukan apa yang telah Ia janjikan. Oleh karena itu, dalam kita merayakan Natal tahun ini, mari kita selalu berpengharapan di dalam Dia Sang Firman itu, karena Sang Firman itu telah memerdekakan kita. Mari kita yang telah percaya kepada Yesus, kita sambut kelahiran Yesus Kristus itu dengan penuh sukacita, dengan menantikan janji-janji Tuhan. Walaupun Natal kita tahun ini begitu sederhana, jauh dari kemeriahan, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Namun itu semua tidak menjadi penghalang bagi kita
untuk menyambut Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Karena kita tahu Natal itu adalah di mana anugerah terbesar firman yang menjadi manusia itu menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi ketenangan bagi kita semua dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bersukacitalah senantiasa. Sebab sumber sukacita itu hanya bersumber dari Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang lahir ke dalam dunia yang kita rayakan pada bulan Desember ini, yaitu Natal yang datang dari firman Tuhan dan dari janji-janji Tuhan. Mari saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita, walaupun di tengah-tengah kesederhanaan, tapi memiliki makna dan arti yang luar biasa. Karena ada sukacita dan rasa syukur dalam hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Asal kita mau bersandar dan tinggal dalam hadirat-Nya, kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita tetap melangkah dalam jalan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk dalam doa sapaan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, karena kami sekalian boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami dalam kami menapaki kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Biarlah firman yang telah menjadi manusia yang kami rayakan pada bulan ini itu boleh menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber kekuatan, pengharapan dan juga ketenangan bagi kami di tengah-tengah keadaan dan situasi dunia pada saat ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali menyerahkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi ini. Mari dengan kuasa, dengan pengasihan Tuhan, Engkau boleh memberkati, memulihkan dunia kami, sehingga dunia kami boleh kembali dipulihkan, dan kami senantiasa boleh merasakan adanya ketenangan dalam kami menjalani kehidupan kami, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan kami. Berkati mereka yang tengah berjuang pada saat ini menangani pandemi COVID-19 ini. Siapapun mereka ya Tuhan, baik itu tenaga kesehatan, tenaga keamanan, bahkan mereka yang menjadi garda terdepan. Mari berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, menjaga, melindungi dan memberkati apapun yang menjadi tugas dan peran mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menuntun mereka, sehingga jerih lelah juang mereka untuk menangani keadaan kami saat ini boleh menjadi kebaikan, boleh menjadi sukacita yang besar bagi kami masyarakat di dalamnya. Dan berkati kami masyarakat di dalamnya Tuhan, biarlah kami diberikan hati oleh Tuhan untuk terus patuh dan taat mengikuti setiap anjuran pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 ini dari kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau boleh memimpin dan menyertai bangsa negara ini. Biarlah bangsa negara kami tetap dalam kedamaian, tetap dalam ketenangan melalui para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Mari Tuhan yang boleh pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan bagi bangsa negara ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat GKI Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Apapun keadaan dan kondisi jemaat Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati. Tuhan limpahkan berkat dan kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka di tengah-tengah kondisi dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka penghiburan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Berkati tugas, pekerjaan dan peran mereka masing-masing.
apapun yang mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini, biarlah segala sesuatunya boleh mendatangkan puji sembah bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, jika pada saat ini mereka tengah menghadapi beban pergumulan, baik itu mereka menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah dalam keluarga maupun rumah tangga, mari Tuhan yang boleh campur tangan di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dan melindungi mereka, dan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang mereka hadapi saat ini, sehingga mereka tidak menjadi orang yang berputus asa, mereka jauh meninggalkan Tuhan, tapi mereka selalu dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, baik mereka yang boleh berulang tahun kelahiran maupun mereka berulang tahun pernikahan. Tolong lengkapi dan sempurnakan sukacita dalam kehidupan mereka dengan kasih, dengan anugerah, dengan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembang, dalam mencari pasangan hidup, dalam mencari pekerjaan, dalam menempuh pendidikan. Biarlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan semangat senantiasa Tuhan curahkan dan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak ini, biarlah itu boleh membawa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, terlebih-lebih boleh menjadi sukacita kebahagiaan dalam keluarga dan juga kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang tetap melakukan tugas perutusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu ini ya Tuhan, biarlah tetap berdiri teguh dan kokoh di tengah keadaan dan situasi dunia pada saat ini, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya, para pendeta, vikaris, pemerintah, penginjil, penutua, diakon, atau siapa saja mereka yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkati kehidupan kami satu persatu, biarlah kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita boleh senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami boleh dengan kesetiaan, kami boleh melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, bahkan ketika kami akan memasuki tahun yang baru. Mari Tuhan Engkau pimpin, Engkau sertai kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, untuk boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang boleh kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur
bersama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.